Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnania Putri Oktaviani. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 23 Jakarta, DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Angel. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 23 Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Jadi seperti ini Bu, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Sebelum itu, tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kenapa ini harus dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti sebelum Ibu melakukan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya praobservasi ini, Ibu bisa melakukan pembelajaran yang lebih percaya diri dan juga menjadi lebih baik. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Seperti apa Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran nanti? Oke, untuk pembelajaran nanti tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis senyawa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, baik isu-isu sosial maupun yang sering mereka temui. Jadi tujuan pembelajarannya tentang tata nama senyawa gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana area pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan bisa tercapai pada saat pembelajaran nanti? Pengembangan kompetensinya di area pengetahuan maupun keterampilan. Untuk lebih rincinya mungkin yang ingin saya dapatkan yaitu di critical thinking-nya, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Jadi di sini critical thinking ya yang ingin difokuskan. Nanti saya akan coba mengobservasi dalam hal tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Strateginya itu seperti apa? Lalu metode pembelajaran yang akan digunakannya seperti apa? Dan mode pembelajarannya seperti apa? Boleh diceritakan? Nanti untuk pembelajaran strategi yang akan saya pakai yaitu strategi diferensiasi. Diferensiasinya ini konten maupun proses. Jadi pembelajarannya disediakan sesuai dengan gaya belajar dari peserta didiknya. Jadi saya menyediakan untuk kontennya ada yang audio visual gitu untuk yang kontennya. Dan prosesnya nanti LKPD-nya mungkin saya akan memberikan permasalahan yang berbeda-beda antara tiap kelompoknya sesuai dengan tingkat kemampuan. Jadi strategi yang akan digunakan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya pada konten dan prosesnya ya. Oke, seperti itu. Untuk metodenya adanya diskusi, modelnya problem solving. Ya. Baik, jadi untuk rencana pembelajarannya Ibu sudah menyiapkan dengan matang ya Bu ya, dari strateginya, terus model pembelajaran dan metodenya. Selanjutnya untuk media pembelajarannya sendiri, Ibu nanti akan menggunakan apa? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan slide presentasi. Lalu saya menggunakan wall untuk di tes diagnostik awal untuk mengetahui bahwa peserta didik siap untuk mengikuti materi tersebut. Jadi ya Ibu menggunakan dua ya Bu ya, ada presentasi PowerPoint dan wall ya. Itu lebih interaktif lebih dengan visualnya ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, kapan sih pembelajarannya ini akan dilaksanakan? Untuk pembelajarannya akan dilaksanakan di hari Jumat ini tanggal 24 ya Bu. 24 di kelas 10. Kelas 10. Jam keberapa Bu? Jam ke-34. Oke baik Ibu, mohon izin ya Bu ya. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang Ibu lakukan selama pembelajaran. Jadi setelah observasi kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya, untuk berbincang lebih dalam lagi tentang bagaimana sih kegiatan pasca komunikasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek. Baik, terima kasih Bu Angel, semoga lancar nanti proses pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk mulai pelajaran kimia pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Lagi, apa kabar kalian? Ada yang capek? Harus olahraga? Kenapa masih pagi? Hari ini yang gak masuk siapa? Tiga orang, siapa aja? Ariful. Oke, ketiganya kenapa nih teman kalian sakit? Rehan, apa? Satu lagi? Ada ibarat apa? Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ada exhibiting dulu. Kalau tadi kan habis olahraga, sekarang olah otak biar seimbang, ya biar balance. Kira-kira bisa ada yang nebak nggak? Apa nih? Baju, oh, dua gambar. Oke, gambar dulu kita. Akhir apa, Bu? Ini keluaran buat sepatu apa? Rak. Oke. Siapa yang bisa? Jawab. Jasa beras. Kita cek ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau ini Pacar. Aku pacar beda. Beda. Kedua. pacar kedua. Coba diingat pacar keju. Keju akhirannya ditambahin A, berarti pacar kedua. Siapa yang menjadi pacar kedua? Mau menjadi pacar kedua. Biar otaknya juga udah mulai bekerja. Lalu kita sekarang masuk ke pembelajaran kita. Iya. Sekarang kita buat persiapan. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa kimia. Oke. Sebelumnya kalian udah pernah dengar apa itu senyawa kimia? Yo, di semester 1 ibu udah pernah mention, udah pernah belajar juga. Oke, disimpan. Apa itu senyawa? Oke, gabungan antara apa? Oke, gabungan antara dua atom yang berbeda jenis. Dua atom atau lebih yang berbeda jenis. Kalau misalkan senyawa itu bisa jadi apa? Senyawa disederhanakan jadi unsur. Kalau unsur pergabungan unsur menjadi senyawa. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi tata nama senyawanya, Ibu mau melakukan tes diagnostik dulu. Ingin tahu seberapa jauh kalian memahami mengenai materi senyawa kimia. Ya. Kalau misalnya kalian mau belajar tata nama senyawa, berarti kalian harus tahu dulu nih unsur-unsur kimia. Oke, sekarang silakan kalian scan dulu barcode yang ada di depan. Ini nggak masuk ke dalam penilaian, jadi aku pengen tahu pengetahuan awalnya aja. Kalian udah siap atau belum melakukan pembelajaran mengenai tata nama senyawa?
Sama kan? Nih, klik ya. Ada ya? Nah, semua masuk ya. Seperti biasa, kontrol. Mana? Ada yang punya kendala? Ya. Bentar aja. Ini Bu. Oh ini soal bilang Kalau misalkan ada iklan, di skip aja lah. Lima menit selesai ya. Ya. Waktu berapa? Udah semua. Berarti udah siap belajar. Dua menit lagi ya. Udah ada 10 yang masuk. Ya, ini motor. Satu menit lagi. Sudah? Oke. Kalau sudah, handphonenya kembali disimpan.
Capek. Di sini? Dulu. Dikepung sama kuman. Alif sudah? Dikepung. Ibu lihat sudah semuanya masuk. Sekarang handphonenya silakan simpan kembali. Jadi ibu lihat di situ laporannya ada yang benar semua, ada yang masih salah satu. Gak apa-apa, nanti kita pelajari lagi yang salahnya di bagian yang mana. Oke. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menganalisis nama senyawa kimia yang terdapat di dalam isu global pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, mengetahui aturan tata nama senyawa. Kan di awal ibu pernah menceritakan kalau kimia itu sebenarnya ada di dekat kita sendiri, ya kan? Contohnya aja yang kalian minum tadi di olahraga apa? Air. Ada senyawa kimianya nggak? Ada. Rumusnya nggak? Rumusnya apa? Air apa? Sekarang ibu ada pertanyaan nih, pernahkah Anda memikirkan nama senyawa dari setiap bahan di sekitar Anda? Enggak. Jadi yaudah gitu aja ya, oke saja ya. Kalian tidak menyadari kalau itu adalah kimia? Iya. Iya. Terus kalian siapa yang suka makan bakso? Ya. Kalau misalkan kurang asin kita main apa? Kalau yang garam ada senyawa kimianya enggak? Garam apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada sial-sialnya. Apa tuh? Ada yang mau nambahin nggak? Ada sial-sialnya lagi. Ada natrium-natriumnya. Berarti kalau misalkan, oke betul. Oke. Berarti mulai sekarang kalian harus aware nih sama yang sekeliling kalian, diperhatikan. Oh ternyata ada kimianya. Jadi belajar kimianya nggak sia-sia. Ya kan? Kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memberi nama senyawa yang terdapat pada bahan di sekitar kalian? Bagaimana kira-kira dikasih nama? Oke, misalkan ibu tanya Queen, kenapa bisa namanya Queen? Oke, ada pemberian dari orang tua. Kalau misalkan kimia sendiri, senyawa kimia kenapa bisa ada namanya? Sebelum bereaksi, kenapa bisa dikasih nama? Bagian tahu unsur. Ayo ada yang lain? Belum bisa dikelompokkan. Tapi bagaimana? Dengan cara kita memahami aturannya, tata namanya. Oke? Nah, coba tadi kan ibu bilang di sekeliling kalian. Ini ada 3 gambar yang sering kalian temukan, ya enggak? Ya kan? Yang pertama gambar apa? Sabun. Kalau sabun
Kalau misalnya sabun, ibu kasih Oki pilihan, dia masuk ke dalam penyusunnya senyawa asam atau senyawa basa? Basa. Iya betul, basa. Kalau misalkan asam identik dengan adanya ion H+. Kalau basa, minus apa? Ion apa? Ion minus apa? Ini kelas tengah. Ion OH-. Berarti kalau misalkan sabun, ibu kasih tau dulu nih, ada penyusunnya ada NaOH, ya. Atau nama senyawanya Na apa? Natrium OH. OH itu hidroksida. Berarti NaOH natrium hidroksida. Oke, lanjut gambar yang di tengah nih. Ini juga nih. Kalian temukan garam. Garam. Apa tadi nama senyawa kimianya? Atau kalau ini oke, ada yang tahu nama senyawa kimianya? Atau rumusnya? Iya, persadahannya karena dia asam. Dia adalah asam bukan asam lembut, asam asetat. Nanti dipelajari kenapa bisa asam asetat. Oke, ada penyusunannya kenapa bisa seperti itu penyebutannya, dipelajari di materi ini, di materi tata nama senyawa kimia. Oke, coba dibaca dulu Ibrahim. Yang mana Bu? Ini. Yang satu. Ya. Introduksi. Yang pertama, tata nama senyawa digunakan untuk memberi nama berbagai macam senyawa yang didasarkan pada aturan apa itu? Internasional Union of Tata nama senyawa dibedakan menjadi tata nama senyawa kovalen, ion, basa, dan organik. Oke, ini pengenalan pertama. Lalu di sini ada materi yang bisa kalian pelajari mengenai tata nama senyawa kimia. Silakan kalian scan sesuai dengan tipe pembelajaran kalian seperti apa. Apakah dari video, e-book atau artikel. Jadi coba scan dulu, kalian mau lebih suka belajar yang mana? Apakah ada suaranya? Berarti artikel loh. Video. Sabar ya Bu. Sudah sih.
Sudah belajar, sudah dibuka belum kali ini belum? Ya. Ini karena mengingat waktu. Nah, sekarang kalian bisa belajar nanti per kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, Ibu bagi dulu kelompoknya. Nanti kalian duduk per kelompok ya. Nanti belajarnya bareng di teman kelompoknya. Kalau kalian menjawab LKPD-nya. Kelompok 1, Queen, Diva, Senana, Rajan, Hasbi, dan Nova. Sedangkan kelompok 1 ada di sebelah sini, kiri. Kelompok 2 ada Fauzia, Mary, Hanifah, Azrul, Ibrahim, dan Ervin. Kelompok 2 di belakang kelompok 1. Kelompok 3 ada Egi, Siti, Inaya, Abda, Anif, dan Rian. Kelompok 3 di sebelah sini. Kelompok 4 Asya, Zulfa, Tika, Arif, Bilal, dan Siva. Ada di kelompok 4. Kelompok 5 masih di sini aja. Ada Lisa, Naura, Ainul, Ahmad, dan Reha. Ayo silakan duduk berkelompok.
serta kalian yang ada di KPD. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Terus ya, nanti ibu kasih KPD-nya per kelompok. Oke, silakan dikerjakan sesuai tugas dikerjakannya bersama beda. Setiap LKPD yang kalian pegang, perhatikan, LKPD yang kalian pegang itu permasalahannya berbeda-beda. Di kelompok 1 dan 2 permasalahannya apa? Ikan apa? Oke, ikan. Lalu di kelompok 3 4 apa problemnya? Tentang apa? Kasusnya apa? Problemnya apa? Nah, ini ya. Hatinya yang berbeda-beda. Masalahnya apa? Itu juga soalnya ya. 3 4. Kalian mau juga apa masalahnya? Apa problemnya? Itu kasus siapa? Ini biasanya di kasus apa? Kalau kan ada itu bahan-bahannya kan ada berbeda-beda, mana yang digunakan, mana yang enggak. Terus itu berdasarkan itu kasusnya siapa? Penyiraman air keras terhadap Mami siapa? Ya, itu penyiraman air keras terhadap bahan novel besar. Nah, kalian cari tahu tuh air kerasnya apa, punya rumus kimia apa, nama senyawa kimianya apa. Kalian mau masuk ini tidak? Jangan nomor yang doang. Nonton berita sekali, sebulan sekali. Ya, Tasya, nonton berita sebulan sekali. Oke, kalau kelompok 5 dan 6 permasalahannya apa? Kalau kelompok 5 dan 6 ada bahan-bahan yang sering kalian temui. Ada apa aja? Coba. Ada kroma, ada apa? Gula kue, ada garam, ada yang sering kalian temukan ya kan? Berarti kalian cari tahu yang apa, yang apa, biar tahu bahan-bahannya terbuat dari apa.
Geser kamunya biar balikin lagi ke Hasil kalian dulu nanti nanti dipresentasikan ya. Iya.
Ya, tablet udah menjahit. Depan. Iya. Saatnya dan istirahat pertama. Oke, ada yang udah selesai belum? Ya sudah, berarti kita lanjutkan di minggu depan untuk presentasi. Berarti minggu depan lagi. Jadi nanti presentasinya, misalkan kelompok satu presentasi. Nanti kan kelompok 2 sama nih materinya. Nanti kelompok 2 harus menyanggah atau menanggapi dari pernyataan kelompok 1. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4, lalu 5 dan 6. Ditambahkan kalau misalkan informasi dari kelompok yang lainnya masih kurang. Oke? Ya. Berarti pelajaran kita kali ini hari ini kan belajar apa? Keterangan senyawa kimia. Yang pertama yang kita pelajari adalah senyawa kimia adalah kehidupan sehari-hari, ya kan? Kalau misalkan di kelompok 5 dan 6, apa bahan yang kalian cari? Apa saja senyawa kimia yang kalian cari? Roma, garam, juga. Oke, kalau kelompok 3 dan 4, kalian bahan kimia apa yang kalian cari senyawanya? Air keras pada kasus penyiraman sepeda. Kalau kelompok 1 dan 2, bahan kimia apa yang kalian cari? Pengawetan pada Oke, sudah ya. Oke, sudah. Sekarang kita tadi kalian udah jawab nomor 1, apa saja yang kalian pelajari. Lalu yang nomor 2, kalau apa yang kalian pelajari secara lebih mendalam, pembelajaran selanjutnya mengapa? Apa yang ingin kalian pelajari selanjutnya? Kan tadi udah tahu-tahu nih, kalau misalkan ada kimia di sekitar kalian, ada senyawa kimia di sekitar kalian. Yang ingin kalian pelajari selanjutnya apa? Penyebab dari penggunaan bahan kimia yang lain. Kelompok 1, apa yang ingin kamu pelajari di pertemuan selanjutnya? Eksperimen apa? Bikin bahan produk. Bikin bahan produk. Deteksi. Bahan senyawa kimia yang berbahaya. Iya. Nah, kan tadi kalian udah tahu nih, ternyata senyawa kimia ada di dekat kalian dengan bahan kimia. Nah, bagaimana sih dia dinamai seperti itu? Pasti kan ada caranya. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kenapa senyawa tersebut dinamakan sedemikian rupa? Oke, sudah? Selesai pembelajarannya. Pembelajaran dengan baik. Yang belum pembelajaran dengan baik, semoga minggu depan lebih baik. Ya. Oke. Semangat buat belajar kalian. Ini simpan. Belajar lebih lagi. Oke, sekarang mau istirahat, ada mau istirahat nggak? Oke, sekarang ada tidur semua. Kita tutup dulu pelajaran kimia kita hari ini. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran kimia pada hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan dan berdoa mulai. Doa mulai. Ucapkan salam